alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal saleh menjadi sempurna, dan alhamdulillah kita bisa beramal saleh, bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Itu semua adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah karunia-Nya untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah rizkinya. Wala in kafartum, kalau kita tidak mau bersyukur atau kufur nikmat, atau bahkan lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, Allah memberi ancaman untuk kita semua. Inna adabi lasyadid, sungguh siksa Allah tentunya di akhirat dan bisa jadi di dunia sungguh sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan minimal saat majelis ilmu untuk senantiasa bersyukur dan meninggalkan kufur nikmat. Yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada imam kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, dan siapapun di antara umatnya yang sabar, istiqamah, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan seluruh umat Islam dimanapun berada senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan mentadaburi satu ayat di dalam surat Ali Imran, khususnya ayat 185. Dalam surat Ali Imran ayat 185 ada 4 pembahasan. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap kita pasti akan meninggal.
semua yang memiliki nyawa suatu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah sebuah pertanyaan, apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik? Kalau pergi ke luar kota kita sudah persiapan, tapi kalau kita akan pergi ke sebuah negeri yang selama-lamanya dan tidak mungkin kembali ke dunia lagi, sudahkah kita mempersiapkan? Pembahasan yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bagi orang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, mendapatkan reward, mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari Allah, ternyata sempurnanya bukan di dunia. Kalau orang kafir mendapatkan balasan hanya di dunia dan penuh, adapun kita mendapatkan balasan dari Allah di dunia hanya sedikit, tidak sempurna. Yang saya maksud, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan janji Allah 100%. Itu nanti setelah kita meninggal atau di hari akhir. Adapun hari-hari ini, kehidupan kita orang beriman di dunia mendapatkan balasan Allah tidaklah banyak tetapi sedikit, sempurnanya nanti di akhirat. Karena memang kehidupan kita bukan di dunia. Karena memang sebenarnya kita bukan penduduk dunia, kita adalah penduduk akhirat. Lah kita sekarang sedang apa? Sedang mampir, bukan tujuan sekedar istirahat sejenak, nanti meneruskan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, famang zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang ketiga membahas tentang siapa pemenang yang sebenarnya, siapa yang mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dalam kajian surat Ali Imran ayat yang 185, pembahasan yang ketiga, ternyata kalau ada orang memiliki kekayaan yang banyak di dunia, itu bukan termasuk kesuksesan yang hakiki, bukan termasuk kesuksesan yang sebenarnya. Lah terus bagaimana sukses yang sebenarnya? Famang zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang besok dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, dialah pemenang yang sebenarnya. Adapun pemenang-pemenang di dunia itu hanya sementara. Kemudian pembahasan yang terakhir nanti akan kita tadaburi satu demi satu. Yang keempat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya bahwa kenikmatan, kelezatan di dunia itu menipu. Kenikmatan iya, kenikmatan di dunia, tapi menipu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Apa yang dimaksud dengan menipu? Salah satu maknanya adalah kenikmatan di dunia hanya sementara dan sebentar. Saya ambilkan ilustrasi. Kenikmatan di dunia, betul itu kenikmatan di dunia dan tidak dilarang asal mencarinya dengan cara halal, dibelanjakan juga dengan cara yang halal. Contoh, seseorang yang memiliki mobil baru dipakai beberapa hari, ketabrak. Harganya misalnya 400 juta, ditabrak penyok, kemudian rusak mesin-mesinnya, itu bisa jadi hitungan hari sudah jadi rongsok. Itu contoh kenikmatan dunia ada, halal, ndak apa-apa dinikmati. Cuman Allah menjelaskan kenikmatannya ghurur, sementara. Berarti kita harus lebih mengutamakan kenikmatan yang selamanya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya, Bapak, Ibu, semuanya sudah divonis oleh Allah mati. Hanya kita tidak tahu usia berapa kita meninggal. Ada orang yang kemarin saya takziah usia 55 meninggal. Berikutnya saya takziah orang usianya 59 meninggal. Berikutnya saya takziah usia 75 meninggal. Berikutnya juga saya takziah usia 80 meninggal. Dan juga saya takziah usia baru lulus SMA meninggal. Juga saya takziah anak SD meninggal. Jadi kita sudah divonis mati, cuman tidak diberitahu usia kapan kita meninggal. Kalau enggak tahun ini, tahun berikutnya dan berikutnya. Dan orang meninggal tidak harus sakit. Ada orang sakit stadium 4, ditengok sama yang muda-muda, yang gagah-gagah, yang sehat-sehat, yang ditengok masih hidup, yang menengok meninggal. Terkadang ada pemuda yang merasa usianya masih panjang, naik motor, naik sepeda, naik mobil, tertawa, kayak pikirannya meninggalnya masih lama. Ternyata hari itu juga ada penjual kain kafan lagi dipotong-potong untuk pemuda tadi. Betapa banyak orang yang, maksudnya orang yang tua enggak meninggal juga, belum meninggal, yang muda meninggal. Kita jadi kenal siapa itu Khalid ibn al-Walid, sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang disebut oleh sebagian mu'arrikhin Saifullah al-Maslul, pedang Allah. Beliau mengatakan, apa yang beliau katakan, yaitu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, kata beliau, dahabtu kada wa kada, ishtaraktu kada wa kada. Saya, kata Khalid ibn al-Walid, perang satu peperangan ikut, peperangan kedua ikut, peperangan kedua ikut. Dan kata beliau, tidaklah dalam tubuh saya kecuali disebutkan dorbatan bisaifin, tidaklah saya berperang kecuali
selalu di antara tubuh saya terkena pedang. Ta'natan biromhin, terkadang juga saya terkena tombak. Pokoknya setiap perang mesti hampir seluruh badannya terkena pedang atau tombak. Tapi kata beliau, al-yaum ana sa'amutu ala firashi, tapi saya perang kemana-mana tidak mati-mati, dan insya Allah saya akan meninggal di atas kasur. Pelajaran yang bisa diambil jamaah, orang ke medan perang tidak mempercepat usia. Orang duduk manis di rumah, dikunci, di kamarnya dikunci, tidak memperlama usia. Jadi kematian itu rahasia Allah. Sebuah pertanyaan, teman-teman kita yang sudah meninggal, mereka sedang apa? Rahasia dari Allah. Hari ini kita menceritakan kematian seseorang, besok kita menjadi ceritanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu di mana meninggal. Saya pernah menjemput jamaah haji, saya lupa tahun berapa, mungkin kurang lebih ya 10 tahun yang laluan, kurang lebih. Teman bapak ibunya berangkat haji, saya termasuk jemputnya agak awal, tapi pulangnya hampir terakhir. Dalam hati saya, kenapa lama ya? Jemput pertama, pulang terakhir, di gor. Ternyata salah satu dari orang tua teman saya meninggal. Uniknya, kata teman saya cerita, sebelum berangkat haji, bapaknya bolak-balik rumah sakit. Jadi sebelum berangkat haji, kondisinya bolak-balik rumah sakit. Intinya tidak begitu sehat. Sedangkan ibunya sebelum berangkat haji sehat, kuat, walafiat. Hariannya jualan di pasar, punya kios, sehat. Berangkat haji, pulang-pulang yang meninggal ibunya. Berangkat sehat, pulangnya meninggal. Berangkat sakit, pulangnya sehat. Itu rahasia dari Allah. Yang jadi pertanyaan, jangan merasa aman. Saya loh sehat, jangan merasa aman. Saya loh masih muda, jangan merasa aman. Karena kita tidak tahu di mana dan kapan kita akan meninggal. Surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu, dimanapun Anda berada, mau di daratan, mau di udara, mau di lautan, yudrikumul maut, kematian akan datang kalau sudah waktunya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun Anda berada di benteng yang kuat, dikawal. Maksudnya begini, misal peperangan, karena ayat ini surat An-Nisa 78 juga mengkaji tentang peperangan. Pasukan-pasukan yang di garis depan dengan pasukan-pasukan yang di benteng. Jadi yang bertempur kan yang di depan, yang di benteng yang menjaga. Kalau sudah waktunya datang kematian, justru yang meninggal yang di benteng. Enggak ketemu musuh, enggak berperang, kalau waktunya meninggal, meninggal. Ada orang yang bertanya, Ustadz, saya sering naik pesawat, kok saya takut ya, mbok meledak di udara. Ustadz, saya khawatir naik kapal, saya enggak bisa berenang.
Ustadz, saya khawatir naik kereta, naik bis, mbok tabrakan di tengah perjalanan. Ini termasuk godaan was-was dari setan. Apa yang harus kita lakukan? Bismillah, sambil berdoa, Allahumma, ya Allah, la khaira, ndak ada kebaikan. Allahumma la khaira illa khairuk, kecuali yang memberi kebaikan rezeki dari Allah. Wala tayra illa tayruk, ndak ada hal-hal yang tidak menyenangkan kecuali juga atas izin dari Allah. Bismillah, berangkat. Ndak usah takut nanti ketabrak, nanti meledak, nanti tenggelam di lautan. Bismillah. Yang penting ittaqillah, taat sama Allah haitsuma kunta, dimanapun berada. Misal qadarullah, seseorang terbakar di kapal, enggak apa-apa asal dia setiap saatnya ibadah. Kenapa? Sahibul hariq fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena kebakaran itu masuk kategori meninggalnya syahid, asal memang dia ahli ibadah. Ustadz, takut kalau kerja jadi tukang batu di gedung-gedung tinggi, mbok keruntuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul hadmi fahuwa syahid. Orang yang meninggal tertimpa reruntuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kategori syahid, asal memang hariannya ahli ibadah. Ustadz, khawatir naik kapal tenggelam mati. Sahibul gharik fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam itu masuk kategori syahid, asal hariannya ibadah. Jadi ndak usah dipikirkan meninggalnya bagaimana, yang kita pikirkan di mana dan kapan saja senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita ikut tes psikologi tentang kecerdasan kita itu berapa. Ada yang IQ-nya di bawah 100. Saya pernah ketemu teman yang hafal 30 juz. Tes IQ psikologi nilainya 85. Itu kalau kata orang psikologi kan rendah banget. Tapi hafal 30 juz. Kemudian ada yang nilainya 110. Kalau tidak salah paling tinggi saat itu 125 apa 130, termasuk cerdas. Tapi sekali lagi, yang disebut cerdas menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada sahabat Nabi yang bertanya, ayyul mu'minin akyas. Wahai Nabi, di antara orang beriman mana yang paling akyas, yang paling cerdas, yang paling jenius, yang paling pintar? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat kematian, dia orang yang paling akyas, paling cerdas. Matematika 100, IPA 100, IPS 100, bahasa 100, semuanya 100, tapi enggak ingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk jenius. Apa manfaat jenius hanya 70 tahun? Enggak sholat, apakah itu jenius? Tidak. Itu hanya jenius dunia saja.
Apa tidak penting matematika 100? Penting. Tapi lebih penting dari itu adalah ingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan. Orang yang paling jenius adalah orang yang paling banyak persiapan untuk kematiannya. Ya kayak kita sholat berjamaah itu jenius. Enggak ada orang ahli masjid bodoh, enggak ada. Enggak ada seorang pun dikatakan bodoh kalau dia sholat 5 waktu berjamaah itu orang paling jenius. Abu Jahal kurang apa? Tokoh, wajahnya cakep, berdarah biru, silsilah berdarah biru, kaya, punya jabatan. Tapi kata Nabi SAW menolak Islam, disebut Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Jadi sebenarnya orang-orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban, berakhlak kepada manusia dengan baik, itu secerdas-cerdasnya orang. Apalagi sholat malam, apalagi sholat sunnah, apalagi sedekah, wis orang paling keren. Paling jenius adalah orang yang ingat kematian. Pembahasan kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, Allah membalas, memberi pahala, memberi reward orang beriman bukan di dunia secara sempurna. Sempurnanya bukan di dunia, tapi di akhirat, yaumal qiyamah. Kita jamaah googling 10 manusia terkaya di dunia, dominan semuanya non muslim, semuanya orang bukan orang beriman. Elon Musk misalnya, pemilik perusahaan mobil listrik, terkenal kekayaannya, nomor 1, 2, 3, sampai 10, ndak ada muslim, ndak ada orang beriman. Ya betul, karena secara umum kita dibalas secara sempurna bukan di dunia. Rakaatail fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, salat sunnah fajar, pahalanya khairun. Cuman 2 rakaat paling 7 menit, pahalanya khairun, lebih baik minad dunia, daripada dunia ini, wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalam dan di atasnya. Tapi Allah enggak berikan di dunia secara sempurna. Sempurnanya nanti di akhirat. Ustadz, saya sudah sholat rajin, saya sudah bekerja semangat, qadarullah begini. Enggak apa-apa, memang Allah enggak memberikan balasan sempurna bagi orang mukmin di dunia. Enggak ada. Mana bidang ekonomi kelas dunia yang maju ya bukan orang beriman secara umum. Bidang kesehatan mana yang muncul di antara orang beriman? Jarang, ya non muslim. Bicara politik, teknologi, apa saja. Kalau bicara dunia, mereka yang unggul secara umum. Apa ada Ustadz orang beriman diberi kekayaan di dunia? Ada. Contoh hadis yang berbunyi, ad-dunya, dunia ini jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Wasijnul mu'min, dan penjara bagi orang beriman. Jadi di dunia ini orang beriman kayak di penjara, dan di dunia ini kata orang kafir kayak surga. Hadis ini ada diskusi antara seorang Yahudi
antara seorang Yahudi dengan salah seorang ulama yang ternama, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama besar, sekaligus saat itu menjadi hakim, menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan kendaraan yang ya performanya menarik, ngelewatin orang Yahudi di pasar. Saat itu Yahudi jualan minyak. Jadi jualan minyak, bajunya kotor, wajahnya acak-acakan. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan pakaian bersih, terus komplain, "Wahai Imam, saya dengar sebuah hadis loh, ad-dunya jannatul kafir wasijudul mu'min." Dunia itu surganya orang kafir dan penjara bagi orang beriman. Kok kebalik ya? Saya katanya orang kafir, kok saya menderita? Lah Anda orang beriman kok performanya menarik? Akhirnya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab, betul. Apa yang Allah berikan kepada kita orang beriman di dunia ini belum seberapanya, nanti sempurnanya besok di akhirat. Jadi kata Anda kita mendapat performa yang menarik, itu betul, tapi belum apa-apa dibanding di akhirat nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berarti di dunia ini kita tidak mendapatkan pahala secara sempurna. Sempurnanya nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faman zuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faza. Tadi sudah saya sampaikan, pemenang yang sebenarnya adalah siapapun, sebagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'min yamut. Orang kalau meninggal dalam keadaan iman, dalam bahasa lain husnul khotimah, sukses. Sukses orang yang hebat bukan saat hidup, tapi bagaimana saat meninggalnya. Kalau husnul khotimah itu termasuk orang-orang yang sukses sebenarnya. Dan yang terakhir, kenikmatan dunia itu menipu. Anda lihat seperti perempatan jalan, ada lampu hijau, sebentar lagi kuning, sebentar lagi merah. Orang baru lahir kecil, tiba-tiba muda, tiba-tiba dewasa, tiba-tiba tua, terus mati. Tadi pagi, kemudian siang, sekarang malam. Itulah dunia. Kenikmatan yang menipu, maksudnya sementara. Bunga bagus kuning, coklat hitam mati. Rumput hijau bagus coklat terus mati. Jadi Masya Allah, beli motor baru mahal, kemudian lecet dikit harga turun, tabrakan rusak. Itulah dunia. Ya, nikmat dunia boleh, asal halal, dibelanjakan halal, hanya diberitahu sementara. Yuk kita menuju kenikmatan yang abadi. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.